Yo, what's up? Balik lagi di Bawah Wrestling. Kita bakal bahas review SmackDown Go Home Show sebelum SummerSlam. Sehari sebelum SummerSlam tentunya. Dan menurut gue ya di match ini ya emang kita tuh sendiri gak banyak match. Kita disuguhkan beberapa promo untuk hype match nanti di SummerSlam. Ada dari Finn Balor yang chaos dengan Sami Zayn, Gunther dan Nick Aldis di satu segmen itu. Terus ada CM Punk, Cody, kemudian ada kemunculan Haku yang benar-benar kayak ya sedikit kaget juga sih. Terus kayak Last Legend yang akhirnya jadi apa? Jadi kepingan terakhir dari ladder match woman untuk interim WWE Champion. Dan kita bahas yang lainnya di Iqbal Wrestling. Stay tune. Opening SmackDown dibuka oleh Finn Balor. Menurut gue ini salah satu promo yang ya cukup strong lah dari Finn Balor untuk beberapa kesempatan terakhir lah. Finn kita tahu sendiri sekarang tidak bersama Judgment Day, tidak juga sebagai heel, tetapi sebagai seseorang yang kayaknya ingin menebus gitu kayak kesalahan masa lalu yang ngerasa kayak gimana ya, gagal lah dulu sempet menang champion tapi langsung cedera gitu dan harus relinquish gitu. Ia mengingat kayak momen SummerSlam 10 tahun yang lalu dan malam di mana dia menjadi Universal Champion untuk pertama kali, namun cuma sehari doang gitu. Karena emang cedera ya, dia harus relinquish gitu. Iya, Finn bilang kalau butuh waktu 10 tahun gitu untuk berada di posisi seperti sekarang gitu. Cuman ya untuk kesempatan ini Finn gak mau apa namanya gak mau menyia-nyiakan lah kesempatan, karena emang kesempatan tuh gak datang dua kali. Dan menurut gue ini sangat babyface sekali ya. Ya emang babyface ya. Terus Sami Zayn masuk yang cukup gimana ya, cukup menarik perhatian gue tuh ternyata crowd itu ngebu Sami gitu. Beneran kayak orang-orang tuh ngedukung Finn di sini dan ngebu Sami, dan Sami Zayn ngerasa ya nggak setuju lah dengan apa yang Finn bilang gitu. Dia ngerasa yang lebih pantas tuh dia, karena emang dia tuh sebelumnya yang pegang title itu ya dia gitu. Dia nggak dapet rematch, dia harus balik lagi dari nol gitu, kayak harus match contender match dulu gitu buat rematch. Kayak nggak adil lah. Justice for Sami itu hal yang Sami ungkapkan gitu sampai dibikin baju itu sama Sami. Terus gue pikir bakal ada brawl, ternyata kayak ya udahlah, cuman kayak adu bacot. Datang Gunther ngerusuh di sini. Gunther kayak apa sih kalian berdua gitu, kalian berdua kayak sampah gitu, yang harusnya gue yang ada di posisi ini gitu, yang kayak kenapa harus gue ngelawan Nick Aldis gitu, tidak match untuk match penting di SummerSlam nanti gitu. Kayak udahlah, Gunther ngerusuh apa namanya, sampai akhirnya ada Adam Pearce bilang kayak ya udah mau apa, dan kayak Gunther bilang kayak apa yang harus saya lakukan gitu, apakah harus saya beat your ass gitu. Sangat tidak sopan sekali sih Gunther itu ya. Terus kayak abis itu datang Nick Aldis, kita sedikit dikasih teasing Nick Aldis bakal match seperti apa, mungkin bakal sedikit teknikal ya. Untuk match nanti Nick Aldis kita nggak tahu nanti yang bakal menang siapa, cuman kayaknya matchnya bakal berjalan cukup slow melihat Nick Aldis yang lama banget nggak match. Namun justru gue menunggu match ini karena gue bakal lihat nih, kalau misalnya Gunther kalah pasti nggak clean ini, karena ada campur tangan Sami sama Finn nanti. Soalnya si Gunther ini ngerusuh Finn sama Sami tadi di awal acara ya. Brawl pun pecah dan diakhiri dengan ada security yang apa namanya melerai lah kayak gitu. Kemudian ada match Chelsea Green Tiffany Stratton tag team ya dengan Michin dan Bifeb. Matchnya nggak harus selalu nggak perlu gue bahas lah, kalian tonton aja matchnya. Ini kayak fun match aja, pertandingannya kayak cukup singkat, tapi apa namanya ya, karena bantuan Jet Cargill juga mereka bisa menang gitu. Michin sama Bifeb datang Charlotte Flair buat kayak ngimbangin situasi lah ya, tanpa banyak bicara, langsung saja gitu. Cuman ya di akhir standing tall Charlotte Flair kayaknya gue masih feeling yang dapat interim tuh Jet Cargill kayaknya, tapi kita lihat aja gimana. Tapi ini yang paling menarik menurut gue,
Yang fun itu harusnya Chelsea Green aja dikasih title itu. Kayak ini kan nggak dicatat buat WWE Champion juga ya. Kayak interim sementara sampai nanti Rhea Ripley balik. Setelah Rhea Ripley balik bakal match dan nentuin siapa yang bener-bener pantas pegang title itu. Dan kalaupun nanti Chelsea Green kalah, ya udahlah gitu. Nggak ada yang banyak komplain juga sih sebenarnya. Tapi ya itu aja sih untuk apa segmen selanjutnya, dan ada match Rey Fenix jadi McDonough ini untuk mempertahankan Triple A Cruiserweight Champion. Ini tuh bermula dari Dominic yang di backstage ngerasa kalau jadi ya harus melengkapi kepingan goldnya di apa untuk melengkapi lah di Judgment Day gitu. Di match itu cukup seru lah, kalian bisa tonton. Gue di sini review nggak bakal banyak bahas match, kalian tonton aja matchnya di link yang mungkin kalian bisa percaya atau di Netflix tentunya. Dominic merusuh tentunya di akhir, namun pas Dominic kayak wasit tuh udah sebel kayaknya sama Dominic diusir. Pas mau balik ke backstage datang Danhausen, mau you are udah mau curse gitu, kayak langsung ditabok sama si Dominic. Si Danhausen itu gak sempet di curse, ternyata datanglah Minihausen. Nah ini nih yang jadi fokus utama kita. Nanti bakal match Danhausen dan Dominic pasti bakal banyak diganggu atau ada keterlibatan Minihausen di sini. Nggak tahu yang bakal menang siapa, cuman bakal terasa sangat degradasi sekali ya kalau Dominic kalah lawan Danhausen gitu. Danhausen mah harusnya nggak match lah di SummerSlam gitu, kasihlah ke pegulat lain yang lebih pantas gitu. Danhausen mah cukup jadi penghibur aja harusnya ya. Tapi ya kita lihat aja nanti bakal seperti apa matchnya. Apa namanya itu untuk selanjutnya ada match yang mengisi kepingan terakhir interim ladder match Women Champion, Last Legend ngelawan Julia. Di sini gue pikir Julia bakal dikasih spot, ternyata enggak. Yang menang Last Legend jadi kepingan terakhir buat apa namanya buat nanti di ladder match SummerSlam besok. Tapi ternyata yang menang adalah Last Legend. Strong banget di sini Last Legend menang. Mungkin ini antek-antek yang dikirim Nia Jax itu untuk balas dendam ke apa namanya ke Jade Cargill. Kita lihat aja nanti bakal seperti apa, karena bakal sangat-sangat tidak seimbang kalau Julia yang masuk ke ladder match nanti. Jade Cargill serasa sendirian nanti ya. Jadi intinya ini udah keputusan yang benar. Last Legend dikasih spot untuk kepingan terakhir di ladder match interim WWE Champion Woman. Langsung saja selanjutnya ada winner takes all tag team match antara War Raiders melawan Damian Priest dan Alter. 4 sabuk ini dipertaruhkan. Ya cukup seru lah matchnya. Ya, kita tahu sendiri mereka cukup entertaining lah dengan beberapa move, dengan beberapa gerakan yang kita tahu sendiri. Damian Priest cukup impresif lah dalam beberapa match terakhir. Tapi match ini diganggu oleh MFT. Sebelum match ini ada Vinyes atau video package Haku is back. The legendary Haku is back. Ya bener, kalian gak salah, Haku ya seorang legend. Gue pikir Haku cuman kayak di backstage doang atau video package doang. Ternyata di akhir match tag team ini Tama Tonga dan Tala Tonga muncul untuk ngerusuh dan akhirnya no contest. Cukup mengecewakan sih, tapi ya ketebak lah masa tiba-tiba tag team ini harus dipegang kayak Damian Priest pegang double tag team lah gitu, kayak nggak mungkin lah. Harusnya ini jadi match pembuka untuk MFT antara Tama Tonga dan Tala Tonga yang di awal tadi di backstage atau di video package sebelumnya Haku kayak menyemangati mereka lah untuk ngejar lagi tag team title, dan di akhir mereka ngerusuh. Mereka standing tall dengan 4 title sekaligus dengan Haku ada di tengahnya untuk mungkin ya menjadi mentor lah buat mereka. Kita tunggu kelanjutan MFT bakal seperti apa sepeninggal Solo. Bukan sih, mereka yang meninggalkan Solo ya gitu. Lanjut ke main event, ada CM Punk, Cody Rhodes. Jujur
jujur izin, ini salah satu match yang setup build up storynya lemah. Bisa gue katakan kayak gitu. Kenapa? Karena dari awal pun yang diangkat tuh semuanya tentang friend, teman. Kalian tuh mau bertumbuk di SummerSlam nanti, kenapa harus kayak we are friends, hey. Dan Cody sempet singgung, ya intinya di segmen ini ada hal lucu. Pas Cody mau entrance, Punk datang puk Cody. Bro berpikir Cody tuh adik kecilnya ya. Ya ini kayak serasa kayak aduh ini bakal pas awal-awal kayak aduh ini bakal friendan lagi nih gitu kan. Terus ya udah mereka bacot, dimulai dengan Punk, Cody, intinya saling respect. Tapi ya Punk bilang hubungan dengan Cody bakal berakhir, mungkin bakal berubah nanti di SummerSlam karena tentang title dan about business. Cody bilang apakah title ini bukan bisnis, ini bisnis gitu. Cody kayak mungkin Cody bilang persahabatan mereka bakal berhenti di SummerSlam, saling tatap. Ya awalnya kayak ini bakal brawl nggak sih, kalian tuh lama banget gitu, kayak udahlah ini hype-nya nggak banget gitu. Jujur ini hype-nya nggak banget untuk sekelas SmackDown Go Home Show. Ya emang ada brawl, cuman kayak ya udahlah, nggak ada hal yang mungkin apa namanya yang seru lah untuk hari ini. Cukup boring. Punk dan Cody ya mau dipisahin segimanapun tetap mereka saling berusaha saling nyerang gitu. Ya hampir sama lah, mungkin Raw kemarin ditutup dengan Seth Rollins dan Roman, dan hari ini SmackDown dengan Punk dan Cody. Ya kita nggak diperlihatkan siapa yang standing tall di sini, cuman ya mungkin ini sedikit bumbu lah untuk SummerSlam, karena jujur aja match ini tuh bukan tentang story, match ini tuh tentang money. Maksudnya apa bang? Maksudnya adalah TKO ingin menghadirkan superstar di sini dan memaksa CM Punk untuk memegang title itu, karena kalau Cody lagi yang pegang bakal terasa boring. CM Punk lah yang dipilih gitu. CM Punk kan di Unreal juga dibilang CM Punk tuh jawaban paling aman gitu untuk memegang title utama gitu. Jadi pada akhirnya ya CM Punk dipilih untuk merebut titlenya dari Sami Zayn, dan ya udah kayak gini aja jadinya gitu. Langsung aja gitu. Match Cody versus Punk gitu, yang menurut gue kayak aduh bu apa sih ini, it's about respect gitu kan, friends gitu, enggak banget gitu loh. Iya tapi kalau harus disuruh nilai ya untuk SmackDown hari ini ya 7 lah. Gak ada hype, sumpah gak ada hype, boring. Matchnya juga ya kita tahu sendiri, gue nggak nilai dari match untuk hari ini karena emang hari ini tuh SmackDown Go Home Show. Tapi ya udah gitu aja. Nah sekarang giliran kalian. Menurut kalian match mana yang paling kalian tunggu di SummerSlam? Dan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang antara Cody dan CM Punk? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.